sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan ini dicatat dalam Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 30. Dalam duka kita berhimpun. Dalam lara kita menengadah pada salib yang kosong. Tuhan, tubuh dan darah-Mu menjadi kurban tebusan bagi kami. Kita berhimpun mengingat tubuh Kristus dalam tubuh. Kiranya rahmat Allah menaungi hati dan pikiran kita. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Dalam keningan, kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami sebagai generasi muda yang dipanggil untuk mengisi zaman yang penuh tantangan ini. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan karya. Ampunilah kami senang memuja diri sendiri dan bertahan dalam perilaku yang sia-sia. Kasihanilah kami ya Tuhan.
dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami akan setiap karya pada ruang-ruang kehidupan yang Tuhan hadir. Ampunilah kami bila mengandalkan kekuatan kami, merasa bisa melakukan banyak perkara, padahal kami lemah dan sering jatuh dalam penyesalan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami akan orang-orang di sekeliling kami, mereka yang berharap akan pertolongan dan cinta kasih. Ampunilah kami bila sering terjebak pada keinginan diri yang meluruhkan kepedulian kepada sesama. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah Allah dicurahkan agar kita beroleh kekuatan untuk menyongsong terang kebangkitan. Sambutlah dengan segenap hatimu. Anugerah Allah adalah sukacita kami. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Hari ini kami memperingati Sabtu Sunyi, ya Allah. Memperingati saat di mana Kristus ada dalam kubur dalam gelap, bukan kalah, tapi justru untuk mengalahkan maut dan kegelapan itu. Dan hari ini kami mau sama-sama merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus kiranya memberikan kami pengertian dan menolong kami juga untuk jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca dari Injil menurut Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Mari Bapak Ibu, saudaraku dan anak-anak sekalian, kita buka Alkitab kita. Kalau sudah ditemukan, saya akan bacakan firman Tuhan begini. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Dia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjagainya. Saudaraku yang terkasih, apa yang kemudian terlihat dari gambar yang mungkin sebentar akan muncul dari layar Bapak Ibu sekalian?
Betul Bapak Ibu, itu adalah peristiwa yang terjadi setelah peristiwa salib, peristiwa kematian Kristus. Tidak lama setelah itu, seorang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yusuf dari Arimatea itu rupanya hendak menguburkan Yesus di dalam kubur miliknya sendiri. Lukisan yang ada, yang terlihat, menggambarkan ada sejumlah orang dan kita bisa berasumsi ada Yusuf dari Arimatea di situ. Menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan hendak membawanya ke dalam kubur. Lalu nampak di situ ada 2 orang perempuan, 2 orang murid perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Injil mencatat kedua perempuan ini untuk sementara waktu tinggal dekat kubur Yesus. Menarik. Lukisan yang Bapak Ibu lihat nanti menggambarkan catatan Matius dengan baik. Tentang absennya ke-11 murid laki-laki Yesus yang tidak ada dalam peristiwa yang kita baca pada hari ini. Tidak ada. Ke-11 orang murid laki-laki itu tidak ada dalam peristiwa ini. Kemana mereka? Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa berasumsi dan bahkan kita bisa mencatat dan membaca dalam pasal berikutnya. Ya, mereka kembali ke tempat mereka, diliputi ketakutan, diliputi kesedihan, sesuatu yang tidak pasti karena guru mereka mati. Tapi berbeda dengan 2 orang perempuan ini. Mereka tetap ada dekat kubur Yesus untuk sementara waktu. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca berikutnya, Injil mencatat bahwa kedua perempuan ini adalah saksi pertama dari peristiwa kebangkitan. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud untuk mencoba mengidentifikasi Kristus dengan apa yang hendak saya katakan, tetapi saya hendak mencoba memberikan perhatian pada 2 hal dalam peristiwa yang kita baca dalam Injil Matius tadi. Yang pertama adalah peristiwa kematian itu sendiri dan peristiwa dalam keadaan gelap, dalam kubur yang gelap. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat keadaan ini, kematian dan keadaan dalam kubur yang gelap, maka kita bisa mengatakan dan melihat, mencoba merefleksikan, memperhatikan di sekitar kita. Ada begitu banyak bentuk kematian, ragam kematian itu. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi respon kita? Bagaimana kita berespon dengan situasi itu? Kematian yang membawa perasaan sedih, susah, takut, kegelapan yang membawa kecemasan, khawatir, keadaan tidak pasti, ngeri, seram, melelahkan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kematian yang hendak saya coba angkat di sini, keadaan gelap seperti dalam kubur yang hendak saya angkat di sini. Yang pertama adalah realita. Realita dari kemiskinan yang ada dan terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang terpaksa tidur beratapkan langit, yang berselimutkan karton bekas, yang berbantalkan tumpukan koran. Mereka yang tidak bisa menikmati empuknya tempat tidur seperti Bapak, Ibu, dan saya. Yang tidak bisa menikmati hangatnya selimut seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara punya.
yang tidak bisa menikmati kenyamanan, menggunakan bantal dan guling yang empuk. Kematian dan kegelapan yang saya maksud berikutnya adalah orang-orang yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mengais sampah yang masih dapat dijual oleh dia. Dijual dengan harga yang tidak seberapa. Dengan harga receh untuk menyambung nyawa, menyambung hidupnya. Atau keluarga-keluarga yang terpaksa tinggal di rumah gerobak, membesarkan anak mereka dengan memakai gerobak itu, membesarkan anak mereka di jalanan yang tidak aman. Yang orang tua terpaksa harus menutup mata, menahan tega melihat anak-anak yang mereka cintai tidur bersama dengan tumpukan barang bekas yang mereka kumpulkan. Kematian yang kemudian juga berwujud kelaparan, ketidakmampuan untuk memperoleh akses makanan yang sehat dan air yang bersih. Tidak seperti Bapak Ibu, saudaraku, yang mungkin bisa makan enak, lezat, dan mungkin selalu hangat tiap hari. Mereka yang sedang mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kematian yang hadir dalam bentuk wujud penderitaan sesama, yang menjadi korban dari bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan. Mereka yang harus kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan anggota keluarga mereka karena peristiwa bencana. Kegelapan, kematian yang juga hadir dalam bentuk rusaknya lingkungan hidup, lingkungan yang ada di sekitar kita. Polusi, udara yang kotor, air yang kotor, eksploitasi sumber daya alam akibat kerakusan manusia. Apa respon kita? Apa respon kita terhadap kegelapan dan kematian seperti yang digambarkan tadi? Jangan-jangan respon kita, sudah, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan saya. Yang penting besok Paskah pagi saya bisa ke gereja. Yang penting saya bisa kusyuk berdoa. Yang penting saya bisa dengan gembira bernyanyi. Coba perhatikan sekitar kita, saudaraku. Jangan-jangan kita juga luput. Atau parahnya kita menutup mata, telinga kita. Juga pada bentuk kematian, kegelapan lain yang dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan dari orang tua mereka sendiri, kekerasan dari orang dewasa, kekerasan dari teman sebayanya. Atau para perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan seksual.
jangan-jangan kita pun diam. Jangan-jangan kita pun pura-pura tidak tahu. Atau juga diam saat korupsi terjadi, saat ketidakbenaran terjadi. Diam. Yang penting nyaman. Yang penting kita enak hidupnya. Dan itu bukan urusan saya. Kematian pun dan kegelapan itu juga nampak dalam bentuk-bentuk lain yang lebih nyata. Sikap hidup dari segelintir orang yang bersikap eksklusif di tengah-tengah masyarakat ini. Marak yang belakangan ini terjadi. Merasa diri paling benar, merasa diri paling bersih, merasa diri paling suci. Lalu menutup diri dengan kehadiran orang lain, kehadiran orang-orang yang di sekitarnya. Atau nampak pada sikap-sikap segelintir orang yang sangat suka mengadu domba orang lain dan kemudian menarik keuntungan dari peristiwa yang terjadi. Apakah kita diam? Saudaraku, bentuk kematian yang lain, kegelapan yang lain, belakangan juga marak terjadi dalam bentuk sikap-sikap intoleran, radikalisme, kekerasan berbasis agama dan keyakinan yang terjadi pada kelompok-kelompok minoritas atau bahkan mungkin sama dengan pelaku, tetapi tidak sepaham dengan mereka yang melakukan tindakan kekerasan berbasis agama dan keyakinan, yang intoleran dan yang radikal, yang merasa diri mayoritas, paling benar, paling suci, paling yang lain. Lalu kemudian dengan mudah mengatakan kalau orang lain itu ya lebih jelek, lebih buruk, gak sebaik dirinya, gak sesuci dirinya. Dan kemudian mengklaim, saya penghuni sorga, kamu calon neraka. Apakah kita diam? Diam selama ini tidak terjadi dengan kita. Itu kan terjadi sama kelompok sebelah. Yang penting kita aman. Yang penting kita enak. Apakah diam? Yang terakhir, saya mencoba mengangkat gelap dan kematian itu adalah dalam bentuk terampasnya hak-hak asasi dari manusia oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, oleh orang-orang yang mengaku berhak untuk merampas hak orang lain. Mereka yang teraniaya, mereka yang dirampas hak-haknya, mereka yang hilang anggota keluarganya, mereka yang kehilangan kebebasan sebagai manusia. Saudaraku, peristiwa kematian Kristus dan peristiwa Sabtu Sunyi yang kita peringati pada saat ini, saat Yesus berada dalam dunia orang mati, bukan untuk kalah tentunya, tapi justru mengalahkan maut dan gelap itu, harusnya membuat Bapak Ibu dan saya merenung apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita manusia yang berada dalam gelap, dalam bentuk-bentuk kematian
seperti yang kita sudah renungkan tadi. Kita meyakini bahwa Kristus telah mati dan Ia turun dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kegelapan itu. Kita merenungkan apa yang kita punya saat ini. Bagaimana kita merenung supaya kita punya hati yang bisa berempati, hati yang bisa berbagi dengan sesama, dengan orang-orang yang berada dalam gelap, yang menghadapi kematian, yang dalam takut, dalam keadaan tercekam, dalam kesedihan. Kita merenungkan apa yang dapat kita perbuat. Akankah tetap diam? Atau bahkan seperti para murid yang 11 tadi yang tidak ada dalam peristiwa yang kita baca, entah kemana. Mereka pulang ke tempat mereka masing-masing dalam ketakutan dan sembunyi. Atau seperti 2 murid perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang tetap ada dekat kubur Yesus untuk sementara waktu. Atau seperti Yusuf dari Arimatea, yang dengan berani mendatangi Pilatus dan kemudian meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Berani untuk bertindak. Kematian dan kebangkitan Kristus, kebangkitan yang besok kita rayakan dalam peristiwa Paskah, harusnya tidak sekedar membuat kita mengalami pertobatan spiritual saja. Manusia lama sudah berlalu, manusia yang baru itu datang. Yang baru itu sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tapi peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus harusnya juga membuat kita tiba pada pertobatan sosial yang ditandai dengan mampunya Bapak, Ibu, dan saya menerjemahkan kasih yang Kristus teladankan bahkan sampai mati di kayu salib demi kita sebagai tindakan operasional dalam keseluruhan hidup kita. Tindakan operasional yang melawan kegelapan itu, melawan kematian yang tadi sudah kita renungkan, dengan membawa terang, membawa kehidupan ke dalamnya, terang dan damai sejahtera, membawa pembebasan dan kebebasan. Tanpa hal ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, maka perayaan Paskah dan peringatan akan kematian Kristus dan Sabtu Sunyi pada hari ini akan menjadi percuma dan menjadi sia-sia. Memperingati kematian dan merayakan kebangkitan Kristus harusnya menggerakkan kita menjadi sesama bagi orang-orang yang berada dalam gelap tadi, dalam kegelapan, dalam kematian tadi. Membuat kita bergerak untuk menjadi berkat bagi sesama, berkat buat orang-orang di sekitar kita. Menjadi operasional pada hal-hal yang sepele dan sederhana. Mengunjungi yang sakit, menghibur yang berduka, peduli pada yang lemah, peduli pada yang miskin dan papa, berani bilang ya pada yang ya, tidak pada yang tidak, hidup punya integritas, berani untuk menghentikan kekerasan terjadi, kesewenangan terjadi, tidak menutup mata
tidak menutup mulut pada kebenaran, pada keadilan, dan membawa karya pelayanan yang membebaskan. Membuka diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Meski ada perbedaan-perbedaan di antara kita dan mereka. Menolong yang butuh ditolong, membantu yang butuh dibantu. Menopang mereka yang memang butuh ditopang. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Hari ini ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami memperingati Sabtu Sunyi. Saat Kristus berada dalam kubur, dalam gelap, bukan kalah, tapi justru untuk mengalahkan kegelapan dan maut itu. Kami sadar bahwa kegelapan dan bentuk kematian itu ada di sekitar kami. Perenungan kami yang singkat pada hari ini kiranya membawa kami pada kesadaran, pada kemauan, pada tekad, pada kehendak yang kuat untuk membawa terang, untuk membawa kehidupan ke dalamnya. Peristiwa salib, kematian dan kebangkitan Kristus juga membuat kami bukan hanya mengalami pertobatan secara spiritual, pertobatan pribadi kami, tapi alami pertobatan sosial kami, dan karena itu menjadikan kami mau jadi sesama bagi orang lain. Merasakan bagi mereka yang merasakan mengalami kegelapan dan berbagai bentuk kematian di dalam kehidupannya. Bertekad untuk dapat bertindak, hadirkan kasih, hadirkan kebenaran, hadirkan keadilan dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini, seperti yang Kau kehendaki. Itu kami lakukan dengan keyakinan bahwa kami yang sudah mati bersama dengan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup yang baru. Dalam pertolongan-Mu, kami tidak lagi sama dalam merayakan Paskah dan merayakan kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kini kami merayakan Paskah dan merayakan kehidupan yang Engkau karuniai kepada kami adalah dengan berbagi hidup ini dengan sesama. Terpujilah Kristus. Amin. Ke arah
kesunyian ini tidak untuk selamanya. Kuasa Kristus segera dinyatakan di kubur yang gelap. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan penebus kita. Kami mau berjaga dan berdoa menanti kebangkitan-Mu. Bawalah kabar kebangkitan yang akan kita terima. Beritakanlah pada dunia bahwa kegelapan tidak akan melenyapkan terang yang sejati. Kami akan Dan memberitakan menjaga. kabar kebangkitan itu dengan sukacita. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.